Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di channelku Januar Safari. Seperti biasa pembahasannya ini masih di karbon WTP. Nah, untuk barang yang digarap ini adalah cover CVT atau tutup bak CVT yang cover plastiknya itu punya Yamaha X-Max. Kalau kalian lihat video ini, ngapain sih itu nguas-nguas itu? Kok dikuas-kuas bang? Itu dikuas pakai cairan apa bang? Itu adalah cairan plastik primer. Tapi sebelum kalian melakukan ini, kalian harus amplas dulu media plastik kasarnya atau cover CVT. Yang ini nih, yang ada di video ini nih, kalian amplas dulu dengan amplas grade 320. Baru setelah itu kalian lakukan pengolesan plastik primer. Tapi ingat, habis diamplas menggunakan air, keringkan dulu, baru kalian oleskan plastik primernya ini atau cairan PP primer ini ke atas media yang mau diepoksi. Karena fungsinya untuk mengikat epoksi di permukaan media plastik agar daya rekatnya menjadi lebih kuat. Setelah pengolesan PP primer tadi selesai geng, nah kalian tinggal lanjutkan aja ke proses epoksi. Di sini karena aku harus menghilangkan tekstur bawaan dari plastik kasar ini. Karena dia punya tekstur jerukan. Jadi kayak kulit jeruk gitulah. Jadi itu bagaimana aku menghilangkannya. Jadi ini aku ulang lagi bagaimana aku menghilangkannya. Aku menghilangkannya itu menggunakan epoksi geng. Jadi aku aplikasikan epoksi di atas media ini agak cukup tebal. Dan aku mengaplikasikannya itu bisa 2 lapis bahkan bisa 3 lapis. Nggak ketebalan bang? Ya enggak lah. Karena nanti itu akan dipangkas lagi geng. Nah jadi di saat proses pengamplasan itulah nanti memangkas epoksinya. Supaya nanti hasilnya itu flat. Jadi rata. Nah kalau sudah pengamplasan epoksi itu sudah rata, maka di proses pengecatannya pun akan ikut bagus juga. Gitu kira-kira. Setelah proses epoksi ini selesai geng, maka medianya ini aku keringkan paling cepat minimal 24 jam. Tapi biasanya jarang. Kalau sudah aku mainnya 3 lapis atau 2 lapis, atau kita lihat cukup tebal lah, nggak usah kita bicara berapa lapisnya. Pokoknya kalau aplikasinya itu, kalau menurut kita, pandangan mata kita lihat itu cukup tebal, maka aku mengeringkannya itu minimal 48 jam. Dan proses pengeringannya pun itu aku jemur di bawah terik matahari dari pagi sampai sore. Besoknya lagi dilanjut seperti itu juga, kan 48 jam. Baru ke proses pengamplasan setelah itu geng. Setelah 48 jam hasil keringnya seperti ini geng. Dan ini sudah aku kasih tanda. Jadi aku nanti punya rem buat ngamplasnya. Jadi tanda ini fungsinya sebagai batasan bagian mana yang sudah diamplas itu kelihatan geng. Dan itu cukup kalian biaskan aja di atas media epoksi yang warnanya berlawanan dengan epoksinya. Jelas? Oke geng, jadi hasil pengamplasannya seperti ini geng. Jadi kalau sudah di posisi ini, waduh senang kita geng. Senangnya bagaimana? Karena kita udah nggak ngamplas lagi. Ngamplas ini terus terang aja geng. Pokoknya tangan sudah pegal. Aku rela geng. Tanganku ini capek main stick drum daripada aku ngamplas. Tapi apa boleh buat, siapa lagi yang ngamplas kalau bukan aku kan. Oke geng, jadi ini video keesokan harinya. Tuh, kalian bisa lihat dari tahap ke tahap itu sebenarnya yang kalian nonton ini yang berapa menit, bisa 15 menit, bisa 10 menit. Itu proses buatnya itu berhari-hari geng. Jadi tiap prosesnya itu memang harus direkam gitu. Walaupun nggak terlalu semua direkam, minimal dari hasil apa yang aku rekam itu bisa aku jelaskan. Jadi di sini aku langsung ke proses pengecatan di keesokan harinya. Nah, di bagian ini nih udah gimana ya? Di bagian ini udah cukup senang kita. Udah nggak capek-capek lagi. Nah, jadi di sini kita langsung ke proses pengecatan dasar sebelum ke proses pencelupan.
Nah, kalau kalian sudah ada di bagian ini, kalian jangan main-main, apalagi kalau kalian dalam proses belajar. Nah, untuk pengamparan film ini, pastikan minimal kalian harus berdua. Jadi, satunya megang sebelahnya, satunya megang sebelahnya. Seperti yang ada di video inilah. Jangan, cemen kamu sendirian. Kita di sini nggak bicara siapa yang hebat soal ngampar film. Kalau kita ngamparnya berdua, maka hasil amparan itu minimal kita dapat hasil amparan yang terbaik lah. Karena kalau hasil amparan yang terbaik, maka hasil celupan pun mempengaruhi, geng. Apa sih fungsinya isolasi itu? Fungsinya supaya menahan di bagian ujung itu. Kalau nanti kesemprot aktivator, filmnya nggak kabur, maksudnya nggak bubar gitu. Nah, bukan buram, kabur itu bukan buram. Maksudku kabur itu biar nggak bubar aja gitu. Karena kalau nggak ada batasannya filmnya bisa bubar. Makanya fungsi sekat-sekat itu untuk menghalangi supaya motif nggak lari. Setelah dirasa filmnya diampar sudah bagus, nggak ada masalah, maka lakukanlah langsung ke penyemprotan aktivator. Untuk tekanannya, tekanan angin yang aku gunakan saat nyemprot aktivator itu mainnya di antara 10 sampai 15 PSI ya. 10 sampai 15 PSI. Kalau misalnya 10 dan 15 PSI itu kederasan bagi kalian, kederasan pas kalian coba, maka kalian bisa coba main di 7 atau 8 PSI. Artinya dia nggak sampai 7, itu agak ke atas sedikit, 7 agak lebih dikit lah, nggak sampai ke 8. Kalian bisa gunakan tekanan di ukuran itu. Untuk mempertahankan garis motif yang maksimal, nggak terlalu belok-belok, di bagian media yang kelihatan itu terlihat lurus, kalian tinggal ikuti aja cara celupnya tadi ini ya. Karena dari setiap masuknya barang yang aku celupkan itu ada maksudnya, kenapa cara nyelupnya seperti itu, kenapa masuknya lewat situ, terus kenapa di bagian itu diutamakan, oke? Udah jelas itu udah aku sering jelaskan. Jadi kalian tinggal ikuti aja yang ada di video ini. Tapi kalau kalian punya cara sendiri ya silahkan, nggak apa-apa. Seperti biasa di bagian ini ada dua pilihan. Nah, kalian mau langsung clear apa mau digelapkan dulu? Berhubung ini digelapkan, jadi ya ini aku gelapkan dulu. Gelapkannya ini cuma pakai cat dan thinner aja. Jadi takaran catnya itu 1, thinnernya itu 4. Cara mengaplikasikannya itu kalian cukup semprotkan pakai kabut-kabutnya, jadi bias-bias sampai warnanya gelap sendiri. Nah, kalau kalian ingin kegelapannya itu agak tebal, jangan kalian mainkan 1 kali hantam atau 1 kali libas, jangan. Kalian mainkannya harus berjeda. Jadi di sini kalau dia sudah mulai agak sedikit gelap, udah stop dulu, jeda 10 menit, baru nanti kalian lanjut di lapisan yang kedua. Biar nanti gelapnya itu nggak belang, makanya dia harus berjeda. Untuk cat yang digunakan, kalian cukup gunakan cat hitam solid yang mengkilat, jangan yang dope. Yang penting perbandingannya itu 1:4. 1 takaran catnya, 4 takaran thinnernya. Oke? Setelah proses penggelapan tadi udah selesai atau gelapin WTP-nya ini udah selesai, kalian boleh lanjut setelah 10 menit atau 20 menit atau setengah jam bahkan 1 jam, kalian boleh lanjut ke proses pengekliran, geng. Nah, di sini aku gunakan clearnya ini adalah Dana Gloss SP, yang dimana perbandingannya itu 4:1:1. Untuk Dana Gloss SP ini sendiri adalah clear level atas dari brand Dana Gloss. Jadi geng, di video ini adalah lapisan clear di lapisan pertama. Untuk di lapisan pertama ini aku mengaplikasikannya itu tipis-tipis tapi langsung merata dan langsung mengkilat, nggak pakai kabut-kabut lagi. Setelah terjeda 10-15 menit, nah ini aku langsung lanjut ke lapisan yang kedua. Nah, di lapisan kedua ini rasio perbandingannya masih sama, 4:1:1. Cuma di lapis kedua ini agak sedikit beda karena kenapa? Aku mengaplikasikannya agak sedikit tebal. Tujuannya supaya aku mendapatkan daging yang lebih tebal dan bening yang maksimal. Nanti proses clearnya ini akan aku ulang lagi, yang biasa disebut flow coat atau pengekliran ulang.
Oke, geng. Jadi hasil pengekliran tahap pertamanya itu seperti ini. Tapi di sini mungkin menurut kalian ini udah cukup beningnya. Tapi menurutku ini enggak, karena clearnya masih agak sedikit meresap, terus ada tekstur dan tidak mengurangi juga sih. Mirrornya tetap masih ada. Tapi di sini karena ini barang nilainya cukup lumayan, aku garap barang ini, nilainya ya satu barang ini 450.000. Jadi nggak salah kan kalau aku aplikasikan di proses pengeklirannya itu 2 tahap supaya dapat ketebalan dagingnya lebih tebal lagi dan beningnya pun jadi lebih bening lagi, bahkan hampir nyaris flat dia. Biasanya geng, kalau aku sebut-sebut harga seperti ini, seperti kemarin-kemarin itu aku upload di TikTok, aku bilang aku garap barang ini 450.000 yang ukurannya sama besar seperti ini. Bahkan ada yang komen, kalau aku sih bang itu cuma 100.000. Oh, kalau di tempatku cuma 150.000. Ya terserah. Karena di sini mungkin ya beberapa orang menghitungnya itu hanya bahan saja. Konteksnya yang dihitung adalah bahan. Kalau aku enggak. Kalau aku itu yang aku hitung adalah waktu, tenaga, pikiran. Selain bahannya itu yang aku hitung. Skill terutama. Seandainya pun kalau ngandalin bahan, tapi kalau untuk di wilayahku Kalimantan Timur, harga 100.000 bahkan 150.000 itu buntung namanya. Seperti biasa, setelah proses pengamplasan tadi sudah selesai, jadi lanjut ke proses flow coat atau pengekliran ulang. Nah di sini aku mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis. Tapi yang di video ini aku cuma mengaplikasikannya lapisan pertama aja. Karena untuk menghindari video yang cukup panjang. Dan ini pun sebenarnya videonya udah cukup panjang juga. Untuk mix rasionya ini masih sama seperti pengekliran di tahap pertama tadi. Masih pakai rasio takaran 4:1:1. Nah cara pengaplikasiannya juga masih sama seperti di proses pengekliran tahap pertama tadi. Jadi tinggal diikutin aja. Jadi geng, ada beberapa juga yang ngomong sama aku, bang kalau aku ngikuti harga abang lari orang bang. Kalau aku pikirnya simpel aja, kalau dia mau lari ya lari aja. Aku mending gak ngerjain apa-apa. Artinya apa yang aku kerjakan itu harus sebanding geng. Jadi kalau misalnya takut dia lari, artinya dia pasaran kita ini bukan buat dia. Itu aja sih. Jadi ya kalian gak perlu takut sebenarnya orang mau masuk apa enggak itu. Tapi ya dikembalikan lagi ke diri kalian masing-masing. Sampai setebal apa iman kalian kalau kalian gak punya konsumen. Apakah kalian ujung-ujungnya akan nurunkan harga, turun terjun bebas, kayak terjun masuk jurang. Kalau aku ya mending gak ngapa-ngapain geng. Jadi orang kalau udah tahu sama aku geng, rata-rata mereka bilang ini orang keras hati. Ya memang begitu. Negosiasi itu tetap akan terjadi geng. Selama naik turunnya harga saat negosiasi itu masih dalam posisi wajar ya nggak apa-apa. Kalau nggak wajar dah mending lepaskan. Kalau perlu tawarkan dia ke tempat lain yang kamu tahu di mana yang jasa-jasanya itu murah. Karena geng apapun modelnya, mau jasa apapun ya, kalau sudah bertransaksi itu sudah namanya sudah pasti bisnis. Jadi bisnis ya bisnis, teman ya teman. Jangan libatkan teman dalam bisnis. Artinya jangan mengukur pertemanan saat berbisnis. Ya bisnis tetap bisnis, teman ya tetap teman. Kalau kamu ngukurnya teman seperti berbisnis atau bisnis seperti berteman, maka ya sudah selesai kamu sampai di situ. Nggak lama ya gitu dah. Tetapi saat bertransaksi negosiasi itu tetap harus ada geng walaupun berteman. Oke geng, ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Menurutku secara pribadi ini udah cukup, nggak perlu aku apa-apain lagi. Jadi ini barang udah bisa dikasihkan ke yang punya geng. Jadi geng, hampir 15 menit ya, 14 menit lebih aku berbincang-bincang di dalam video ini hanya untuk membagikan cara-caranya, bagaimana melakukannya kepada kalian, terutama untuk kalian yang baru-baru mulai, masih pemula, baru mau coba-coba. Bukan berarti aku juga pro, enggak juga. Nah, kadang aku juga masih mengalami kegagalan, tapi jarang. Karena kenapa? Karena terbiasa. Nah, semoga kalian yang nonton video ini cepat bisa. Harapanku cuma itu aja. Semoga kalian cepat bisa. Oke geng, videoku cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang ya geng. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.